Dalam setiap perjalanan, selalu saja ada hal buruk yang bisa diceritakan, dan banyak orang yang senang dengan itu, menginginkan hal itu untuk diberitakan. Orang sudah bosan dengan hal-hal yang standar, bahkan kebaikan justru malah dianggap sebagai metafora, dan satu keburukan, secuil kesalahan, itulah kadang yang dianggap sebagai identitas atau karakter. Dan apakah kita yang memberitakan itu dianggap sebagai pahlawan? Sesaat mungkin iya, sampai munculnya secuil keburukan dan dianggap akan sama juga. Namun apakah itu esensi dari sebuah perjalanan yang kita tempuh? Memajang suatu keburukan? Tentunya tidak. Mungkin memang bukan saatnya mengeluh, jalani saja. Medan berat akan terasa ringan, tujuan jauh akan terasa lebih dekat. Nikmati apa yang ada, sebelum rasa itu pergi meninggalkan badan menuju ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Sehat selalu untuk kita bersama. Kali ini kita road trip kembali ke negeri dingin tanpa salju, Alahan Panjang. Bersama Oze, mobil Zebra tua kami mengitari Alan Panjang di sore hari, mencari tempat untuk menikmati keindahan alam Ranah Minang ini. Tonton sampai akhir ya kawan-kawan, jangan lupa subscribe-nya. Hawa sejuk negeri ini mulai menusuk. Masyarakat yang beraktivitas terlihat menggunakan jaket. Lampu rumah mulai hidup, tanda malam mulai mendekat. Setelah sedikit mengitari negeri ini, kami mencari tempat yang mantap untuk menikmati eksotisnya keindahan negeri ini. Hingga sampailah kami di pabrik kopi Solok Rajo, sebuah resto dan kafe yang pemandangannya langsung ke arah danau di atas. Kami bersepakat ke sana, yang kebetulan juga sudah mendekati jam makan malam. View indah yang terpajang ini kami nikmati hingga cahaya mentari di balik awan yang tebal memudar, menciptakan indahnya siluet pinus di tepi danau yang cukup kontras, memukau kita yang setiap hari hanya melihat tembok dan dinding. Dari sini, di sore ini, kita dapat menyaksikan keindahan alam di ujung senja. Kabut mulai menebal, menggantung di atas danau. Setiap kita memandang ke seluruh penjuru pandangan, kedamaian dan keindahan alam ini tak sedikit pun membosankan. Terserah apa kata orang, kita nikmati saja dulu. Sebelum mentari tenggelam, masih ada waktu untuk menikmatinya. Toh mereka juga sedang menikmatinya, makarya ilahi yang perlu kita syukuri. Lalu lalang aktivitas jalan mulai berkurang, menambah suasana lebih syahdu, membuat kita terhipnotis oleh karyanya ini. Hanya perlu mencari dari sudut mana kita harus menikmatinya. Perut tetaplah perut, jikalau sudah jamnya tak mau kompromi. Apalagi cuaca dingin ini, lebih terasa lagi laparnya. Kita pesan dan menunggu di meja sembari menyaksikan uniknya interior kafe ini. Dengan kaca besar di sekelilingnya, dari dalam kita masih bisa menikmati keindahan danau di atas.
Satu persatu pesanan diantar. Pesanan siapa yang dulu datang, dia yang dulu makan. Udara dingin ini membuat makanan akan terasa lebih cepat mendingin. Maka sebelum itu terjadi, kita lahap terlebih dahulu. Menu makanan dan minuman di sini cukup banyak, sebagian besar hidangan Nusantara. Aneka kopi juga beragam, tergantung selera kita masing-masing. Tinggal pesan saja. Selain makanan dan minuman, di sini juga menjual berbagai macam bubuk kopi yang bisa kita bawa pulang untuk oleh-oleh. Kue-kuean juga ada untuk cemilan di jalan. Kita keliling lihat produk kopi yang disediakan di sini. Dengan layout seperti pabrik, kita bisa saksikan langsung proses pengolahannya hingga menjadi bubuk. Tak ketinggalan juga kita beli yang kemasan kotak buat oleh-oleh untuk kakeknya bocah-bocah. Setelah kenyang, kita kembali lagi jalan menelusuri alat panjang ini, mencari tempat untuk istirahat. Singgah dulu kita ke Masjid Umi, buat sholat dan rehat sejenak. Kadang juga tempat ini dijadikan tempat beristirahat bagi para pengelana atau traveler. Dikala siang, masjid ini biasanya ramai. Selain singgah buat sholat, juga kadang untuk menikmati keindahan alam dari masjid ini. Penjajah makanan berjejer di sepanjang parkiran masjid. Dan dari taman belakang masjid, kita bisa nikmati indahnya danau di atas, dan juga dapat merasakan dinginnya air danau. Karena tempatnya sejuk dan tenang, kita istirahat di sini saja dulu. Besok kita lanjutkan perjalanan sembari mencari tempat yang syahdu untuk ngecamp. Inilah perjalanan kami kali ini, kawan-kawan. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.